Hai semuanya, saya Fitgi dan kali ini kita pergi ke Pulau W, Sabang. Di ujung paling barat Indonesia ada sebuah pulau kecil yang bikin waktu terasa berhenti. Lautnya jernih, pantainya tenang, dan vibes-nya cocok banget buat healing. Perjalanan ini dimulai dari Aceh, menyeberangi Lautan Biru menuju pulau yang punya sejarah panjang Nusantara. Naik kapal cepat dengan kapasitas sekitar 200-300 orang dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Selama perjalanan, mata benar-benar dimanjakan dengan hamparan laut biru yang luas dan tenang. Saat kita mendekati pulau, terlihat dua teluk besar yaitu Sabang dan Balohan. Dan akhirnya kita tiba di Pelabuhan Balohan. Dan inilah dia Pulau W, pulau kecil dengan luas sekitar 122 km persegi, di mana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai. Perjalanan dilanjut ke Tugu Kilometer 0 Indonesia, yang diresmikan pada 9 September 1997 oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno. Sekarang kita di Pantai Anoitam. Pantai ini punya karakter yang unik karena pasirnya berwarna hitam. Bukan karena polusi atau lumpur, melainkan dari batu-batu vulkanik yang mengandung mineral besi yang hancur karena ombak, dan seiring berjalannya waktu, pecahannya berubah menjadi pasir halus berwarna gelap. Kontras antara pasir hitam dan birunya laut menciptakan pemandangan luar biasa yang jarang sekali ditemukan di Indonesia. Perjalanan ke Pulau W Sabang bukan hanya tentang keindahan alam, tapi juga belajar tentang sejarah. Tak jauh dari pantai, berdiri sebuah saksi sejarah penting, yaitu Benteng Jepang Anoitam. Benteng ini dibangun oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1942 sampai 1945. Ketika Sabang dijadikan basis pertahanan Jepang di Samudra Hindia. Di sini masih terdapat meriam besi dengan panjang 3 meter yang dahulu digunakan sebagai senjata untuk menembak ke kapal musuh yang mencoba masuk ke wilayah Sabang. Setengah dari bangunan benteng ini berada di bawah tanah agar tidak terlihat dari laut maupun dari pesawat musuh. Di dalamnya terdapat terowongan, ruang penyimpanan senjata, dan juga bunker amunisi. Sekarang kawasan ini menjadi cagar budaya dan pengingat bahwa pulau kecil ini pernah berada di tengah strategi militer dunia. Pada perjalanan kali ini, saya melihat dua sisi pariwisata, yaitu positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya, pariwisata membuat ekonomi Pulau W semakin hidup. Banyak warga lokal yang bekerja di sektor wisata, mulai dari homestay, penyewaan motor dan mobil, sampai kuliner. Berkembangnya pariwisata di pulau ini juga membuat infrastruktur semakin baik dan menarik perhatian turis domestik maupun mancanegara. Namun beberapa dampak negatifnya juga mulai terasa, yang utamanya terkait masalah sampah, lingkungan yang menjadi kotor dan kurang terjaga, serta penyewaan motor yang tidak menyediakan helm untuk penyewanya, yang mungkin terdengar sepele padahal dampaknya cukup besar karena jalan yang dilalui lumayan naik turun dan berkelok, sehingga tanpa helm wisatawan jadi lebih rentan terhadap kecelakaan dan akibatnya bisa menjadi fatal. Pulau W Sabang bukan sekedar destinasi wisata, ia adalah perpaduan yang sangat indah. Dapat berada di pulau ini bukan semata hanya jalan-jalan, tapi juga memahami jejak kolonial, perdagangan internasional, hingga sisa peninggalan perang. Tepat
tepat di ujung barat Indonesia, perjalanan panjang Nusantara dimulai. Inilah dia Pulau Sabang yang mengajarkan kita bahwa pulau kecil pun bisa memiliki cerita yang besar. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.